Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi terkait nilai dan peran guru penggerak. Nah, kita akan melihat lebih dalam mengenai apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru dan peran apa yang bisa dilakukannya. Baik, apakah nilai pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru, utamanya guru penggerak Bapak Ibu? Oke, nilai pertama yang harus dipunyai oleh seorang guru penggerak adalah kemandirian. Iya, kemandirian. Pada poin ini kita harus menjadi sosok yang berani mengerjakan sesuatu sendiri, ya, mengawali, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah program. Haruslah melibatkan unsur tersebut. Kenapa? Karena hanya dengan kemandirian, kita tidak akan selalu bergantung dan mengandalkan pada orang lain. Nilai berikutnya adalah reflektif. Ya betul, sifat reflektif. Seperti ketika kita bercermin, bagaimana cara kita bercermin dan mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan. Biasanya, kegiatan reflektif ini dilakukan setelah terselesaikannya sebuah program. Kita melihat ulang segala hal yang sudah kita kerjakan dan menganalisa hal yang kurang baik yang telah dilakukan. Sebetulnya untuk apa sih pentingnya? Ya, untuk perbaikan di masa depan ketika kita akan mengadakan program-program yang lain. Nilai berikutnya adalah sifat kolaboratif. Ya, mau bekerja sama dengan orang lain. Semangat gotong royong. Bekerja sama dengan sama kolega atau guru dari bidang yang lain. Di zaman teknologi industri 4.0 ini, kita dituntut untuk selalu mengembangkan networking. Tidak bisa sendirian, ya. Maju bersama, hebat semua. Nah, sifat kolaboratif ini bisa dimulai dengan rekan sejawat dalam tim kecil, seluruh warga sekolah, stakeholders, dan komunitas profesi yang lain. Setelah mengetahui nilai-nilai sebelumnya, nah, sifat apa lagi yang harus kita kembangkan? Inovatif. Ya, berasal dari kata innovation, berarti kita harus selalu berani memunculkan hal-hal baru, penemuan-penemuan baru, ide-ide baru. Nah, bagaimana memunculkan sifat kreatif itu? Ya, salah satunya dengan cara selalu memiliki sifat ingin tahu. Nah, kalau penerapannya, kita bisa mencoba menerapkan dengan model ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Mengamati hal yang sudah ada, meniru, dan memodifikasi. Nah, sifat yang berikut ini, sifat yang paling penting yang harus dimiliki, nilai yang paling penting yang harus dimiliki seorang guru, tidak bisa tidak. Apa itu? Berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa sebagai seorang guru, kita harus menghamba pada murid. Nah, seumpama sebuah sistem tata surya, murid adalah pusatnya, ya. Maka segala kegiatan pembelajaran di dalamnya harus dilaksanakan dengan mengedepankan murid sebagai subjek, bukan hanya objek. Setelah mengetahui nilai-nilai guru penggerak, sekarang apa sih peran guru penggerak? Yang pertama, perannya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Oke. Peran yang pertama adalah menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru penggerak harus menjadi motor, motivator, ya, yang menggerakkan dan memantik sebuah perubahan. Dia harus bisa menjadi contoh yang memberikan ide, gagasan, atau inspirasi bagi orang lain. Melalui organisasi yang diikutinya, dia mampu menjadi pemicu keaktifan organisasi komunitas tersebut. Peran berikutnya adalah sebagai coach. Coach bisa jadi mentor, ya, trainer, ya. Apa fungsinya? Untuk mengelevasi skill partnernya. Dia harus bisa menjadi solusi dari sebuah permasalahan, jawaban dari sebuah pertanyaan, dan peningkatan dari sebuah hal. Guru penggerak juga harus bisa mendorong kolaborasi antar guru. Mengapa? Karena sifat kolaboratif diperlukan pada era sekarang. Networking adalah kunci. Dengan internet, jarak dan waktu bukanlah sebuah kendala untuk pengembangan potensi diri.
Maka dengan kolaborasi antar guru, segala jeda kekosongan akan terdiskusikan untuk mencari sebuah jawaban. Peran berikutnya adalah bahwa seorang guru juga harus bisa mewujudkan pembelajaran yang mewujudkan kepemimpinan murid. Dengan murid sebagai pusat pembelajaran, guru menjadi fasilitator yang membekali murid dengan skill kepemimpinan yang tentunya sangat berguna untuk masa depannya. Nah, kenapa nilai dan peran guru penggerak tersebut penting? Kita ingat bahwa babak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro pernah menyatakan bahwa ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangunkarsa dan tuturi handayani. Seumpama ini adalah visi, maka nilai dan peran guru penggerak adalah misi. Kecakapan guru diperlukan untuk membimbing siswa mencapai tujuan masa depannya dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan mengetahui nilai dan peran seorang guru penggerak. Lalu bagaimana cara meningkatkan kompetensi tersebut? Baiklah, kita mulai dengan 3 kata, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak artinya kita harus selalu memiliki niat tulus dan kemauan ya, untuk berubah dan mengembangkan potensi diri. Nah, setelah memiliki niat dan kemauan yang keras, maka kita harus bergerak, yaitu dengan mewujudkan aksi nyata melalui seminar, webinar, forum ilmiah, diskusi grup, atau ragam kegiatan pengembangan profesi lainnya. Dan yang terakhir adalah dengan menggerakkan, berarti kita berbagi pengetahuan yang kita pelajari untuk orang lain. Dengan begitu, kita akan bisa menggerakkan dan memberikan manfaat, dan tentunya membuat sebuah perubahan. Pada kenyataannya, kita tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya ada pihak-pihak yang harus kita ajak kerjasama, dan semoga mereka bisa memberikan dukungan. Yang pertama, kepala sekolah. Terkait posisinya sebagai pimpinan di unit yang kita kelola, maka beliau memiliki kewenangan untuk memberikan izin. Yayasan, sebagai regulator di sebuah lembaga swasta, berperan terkait pembuatan kebijakan dan pembuatan peraturan. Wali murid, yang mendukung akan selalu memberikan dukungan ke sekolah melalui komite sekolah. Dan pada intinya, Dinas Pendidikan sebagai regulator pemerintah pada level yang lebih besar membuat peraturan-peraturan atau kebijakan untuk kepentingan pengajaran di sekolah. Terima kasih, semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.